Sampai sekarang berapa banyak habis uang Kak keseluruhannya? Asik nanya langsung keseluruhan. Apa benar kata orang kalau gigi dicabut nanti mata kita buta? Tapi kok gigiku malah jadi majuan ya Kak? Please kasih respon ya Kak. Yo, hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa, I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Really glad to go back again to you. Gue balik lagi di segmen yang kalian pada tunggu-tunggu banget, yaitu adalah Q&A atau question and answers. So, di sini gue bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan super aduhai dari kalian dengan jawaban-jawaban super aduhai dari gue juga. Gue ambil dari YouTube sama dari Instagram. Before that guys, sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya yang merah itu matiin, dan juga hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan aku buat video lagi, because I really need your motivation. Sampai kapanpun gue butuh banget motivasi dari kalian. So please subscribe, thank you. Sekarang kita mulai dari pertanyaan nomor pertama. Oke, subscribe-nya udah, thank you. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan pertama, yaitu dari kakak mana ya? Mana dia? Ini dia dari kakak Abel. Oke, namanya kayak nama permen, Abel Liebe. Alpenliebe kali. Dari kakak Abel. Kak, itu gigi yang dicabut dipasang gigi palsu kan? Harganya berapaan? Sakit nggak kak? Oke, ini maksudnya adalah kalau pasang behel 4 gigi dicabut. Nah, aku juga ada 4 gigi dicabut dulu di bagian ini, dan ini. Jadi Kak Abel, itu giginya nggak dipasangin gigi palsu. Yang dicabut itu ya dikasih ompong gitu aja selama sekitar 2 bulan atau 3 bulan sampai 4 bulanan, sampai bener-bener ke belakang. Karena si ompong itu yang bolong nih bakalan jadiin space untuk gigi yang di depannya biar dia bisa mundur. Kalau dikasih gigi palsu kan dia stuck, nggak bisa mundur. Kejawab Kak ya? Dikasih dulu ompong, habis itu ntar ada penarikan biar gigi depannya mundur, ngisi yang ompong itu. Oke, got it? Good. Next, question number 2 dari Kak Atifah Azahra. Oke, Kak, aku pakai behel gak ada gigi yang dicabut, tapi kok gigiku malah jadi majuan ya Kak? Please kasih respon ya Kak. Oke Kak Atifah. Jadi itu problemnya kayak gini. Kalau misalnya kakak nggak dicabut giginya itu nggak apa-apa, karena mungkin emang nggak perlu dicabut dan gigi kakak nggak besar-besar. Cuman kenapa itu jadi agak lebih maju? Karena dulu misalnya gigi kakak ada gingsul, atau misalnya ada gigi yang bertumpuk kayak gini nih. Contohin aja, gue pakai tangan ya, bertumpuk kayak gini, terus dipakein behel, otomatis giginya bakalan kebuka kayak gini, kelihatan lebih agak maju gitu, karena posisinya udah rapi. Sedangkan dulu waktu ketumpuk dia ngabisin rahang dikit, sekarang pas udah dibuka dia rahangnya tuh yang awalnya gini jadi gini gitu. Jadi emang awal-awalnya bakalan kayak gitu dulu, tapi mungkin nanti akan ditarik sama dokternya. Dan kemudian mungkin kakak tunggu 4 bulan aja dulu pakai power chain, semoga bisa ke belakang giginya. Kalau di aku juga pernah kayak gitu, gigiku kelihatan agak lebih maju kayak gini, tapi gigiku dicabut di bagian belakang, dan setelah beberapa bulannya dia langsung ke belakang, ke gigi yang bolong bekas dicabut itu. Oke Kak Atifah, got it. Next, number 3 adalah dari Kak Yuni Aci. Kak, aku sekarang lagi pasang behel baru 4 bulan, tapi sekarang gigi bawah maju ini masih wajar nggak? Mau kontrol nggak bisa ke klinik, masih tutup karena pandemi COVID-19. Emang agak susah banget sih kalau misalnya kita lagi dalam perawatan gini terus kita nggak bisa ke dokter. Well, masih wajar nggak sih? Itu masih wajar, seperti yang aku jelasin ke Kak Atifah tadi, itu karena giginya yang ketumpuk udah mulai rapi, jadi dia ngabisin rahang lebih banyak lagi kayak gitu. Well, kalau misalnya kakak udah dicabut giginya, dia pasti bakalan mundur kok, tenang aja, masalah waktu aja. Oke, next itu dari Kak Dina Liana.
Kak Dina Liana. Hai Kak Dina. So the question is, kalau sudah lepas behel harus pakai retainer apa enggak Kak? Biasanya sih kalau dokterku pasti harus pakai retainer, karena itu nyangga gigi kalian yang udah rapi pakai behel, biar dia terbiasa tanpa behel dulu. Terus dipegangin sama retainer dulu. Disaranin sama dokternya kita bakalan pakai retainer dulu selama 5 bulanan. Kayak gitu, biar giginya terbiasa tanpa behel. Oke, sip, Kak Dina. Good. Next adalah dari Kak Firstian Lutfi Stevia. Kak Luffy deh, aku panggil kayak Gomu no gitu. Kak Luffy. Sampai sekarang berapa banyak habis uang Kak keseluruhannya? Asik, nanya langsung keseluruhan. Oke, hai Kak Luffy, aku udah buatin video yang ini. Jadi kakak bisa lihat aja di sana. Aku udah jelasin selengkap-lengkapnya dari biaya pasangnya, biaya perawatannya, biaya ganti karat, pakai pir dan yang lain-lain. Kalau kakak mau lihat lengkapnya. Kalau sekarang nih secara singkatnya, pasangnya itu 3 juta atas bawah, jadi 1,5 juta satu rahang. Next perawatan 100.000 tiap bulan, pencabutan gigi 200.000, ada 4. Habis itu ganti karet lilit lagi, kira-kira 5 jutaan udah habis sekarang Kak. 5.200.000 lah udah habis sekarang. Tuh, udah aku pakai selama 8 bulan lebih lah. Sip. Oke Kak, silakan tonton aja videonya di sini biar kakak biar terbayang berapa sih ngabisin sampai dari harga awal pasang sampai perawatannya. Oke, good Kak Luffy ya. Next dari Kak Apip Dar. Oke Kak Dar. Kak, waktu ompong dulu butuh waktu berapa lama untuk rapat kembali dan proses di penarikan giginya pakai metode apa? Oke Kak Apip Dar. Oke. So waktu aku dicabut giginya dan aku ompong, itu proses dari narik awal banget nih sampai dia bener-bener rapi kayak gini itu butuh waktu 4 bulan. Tapi kalau misalnya cuman kayak narik ini dari ke pertengahan itu butuh cuman sampai 2 bulanan udah kelihatan agak ketutup giginya, yang jadi nggak kelihatan ompong banget. Cuman kalau sampai rapi banget itu 4 bulan. Oke, good. Dan proses penarikannya metode apa ya namanya, pokoknya itu diganti-ganti. Jadi dulu waktu ompong, taring ini yang di sini itu ditarik dulu pakai 1 karet power chain, thread. Abis itu kalau aku gigiku agak keras, bandel dia, jadi dipasangin pir lagi di sini, didorong pakai pir biar dia mau ke belakang. Setelah dia mentok ke belakang, baru dipakein power chain semuanya biar sampai mentok. Itu sampai serapi ini gitu Kak. Oke Kak Apip Dar ya, siap. Right, next questions dari Muhammad Sandi Prayudi. Oke Kak Muhammad Sandi, Kak saya lagi perawatan juga, udah sampai tahap penarikan gigi setelah pencabutan. Nah ini biasanya berapa lama proses penarikannya sampai gigi yang ompong rapat kembali, dan juga karet yang mana bisa untuk mundurin? Soalnya saya kan agak maju tapi belum kelihatan mundur. Saya masih tahap pakai power O. Mohon dibantu menjawab ya Kak, makasih. Oke, karena Kak Muhammad perlu banget jawaban dari gua, dan sebenarnya aku udah jawabin komennya juga. Well Kak Muhammad, seperti yang aku jawab dari Kak Apip Dar itu butuh waktu 4 bulanan sampai bener-bener mentok. Dan kalau misalnya kakak masih pakai power O, itu artinya kakak giginya masih diistirahatin dulu. Nanti ketika kakak udah diganti pakai power chain, baru giginya bakal mundur semua. Oke, got it? Good. Oke Kak Muhammad. Next adalah dari Kak Cut Desi. Ide ratu di daun saja. Ini panjang sebenarnya. Wow, gue jawab aja. Cut Desi, info dong, saya sebelumnya niat pasang behel.
Emang mahal sih, mencapai puluhan juta di dokter. Karena gigi saya yang di atas agak maju, jadi harus cabut 2 gigi. Sekarang saya belum kepenuhi cabutnya karena saya masih ragu-ragu waktu itu. Apa benar kata orang kalau gigi dicabut nanti mata kita buta? Kalau itu kata orang. Sampai sekarang saya takut, tapi saya suka nggak pede sama gigi saya, selalu dibully. Padahal gigi saya nggak kuning putih, iya, cuman saja maju doang, tapi nggak pernah amat. Pas periksa ke dokter gigi, katanya gigi saya kelebihan, makanya maju, harus dicabut 2 gigi bisa rapi. Hai Kak Cut Desis, I think our problem is the same. Masalah kita sama dan masalah kamu adalah masalah semua orang yang mau pakai behel. Mereka dan aku dulu takut banget yang namanya cabut gigi karena alasan itu. Dibilang sarafnya rusak, dibilang nantinya alur ke mata kamu bisa buta. Well, kayak gini Kak Cut Desi, alright. Aku pernah konsultasi sama dokternya bilang, Dek, yang namanya cabut gigi itu aman-aman aja kalau adik sehat, nggak punya penyakit kronis, atau mungkin salah satu contohnya adalah kayak penyakit jantung, penyakit hipertensi atau hipotensi yang keterlaluan, abis itu diabetes. Nah itu yang tidak disaranin sama dokter untuk cabut gigi sama orang yang udah tua atau lansia kayak 50 atau 60 ke atas itu nggak disaranin untuk cabut gigi. Tapi kalau misalnya jiwa muda kayak kita nih baru 20-an atau 25-an itu masih bisa cabut gigi, dan kalau nggak ada penyakit di dalam tubuh kakak, jadi everything's gonna be fine, everything gonna be okay. Kakak bakalan tibius, dan yang penting dokternya juga profesional pas nyabut giginya kayak gitu. Oke Kak Cut ya. Well, masalah dibully nih, dulu aku juga pernah kayak gitu. Aku juga dibully karena gingsul 2 dan agak maju giginya. Well, I think itu adalah masalah banyak orang di sini. Jadi Kak Cut Desi pertanyaannya bagus banget dan aku udah jawab itu. Semoga kakak ngerti dan semoga kalian yang menyaksikan ini juga bisa menyimak. Oke, what I say. Okay. Good. Well, itu aja. Udah lama nih. Jadi itu dari YouTube. Sekarang aku ngambil yang dari Instagram biar nggak ketinggalan nih. Jadi di Instagram itu banyak banget yang nge-DM kayak gini. Mohon maaf aku nggak bisa masukin ke Q&A semuanya karena itu kebanyakan ya. Ini dari Kak ZZE_Chandra. Siang Kak, aku barusan lihat channel YouTube kakak. Makasih ya Kak. Yang barusan kakak upload. Aku mau tanya dong Kak, contoh makanan yang gak boleh makan pas awal-awal pakai behel. Itu apa aja? Aku baru 2 minggu pasang soalnya. Oke, that's a good question. Jadi makanan-makanan yang gak boleh kakak makan di awal-awal adalah 1, makanan keras. Jangan sama sekali. Itu karena gigi masih sakit dan itu kawatnya yang baru dipasangnya itu rentan banget yang namanya mental atau lepas. Jadi makanan keras jangan dulu. Habis itu makanan yang terlalu panas atau makanan yang terlalu dingin. Oke. Itu nggak aku anjurin dulu karena gigi kalian masih sangat sensitif ketika baru-baru pasang behel, apalagi baru seminggu 2 minggu. Oke. Jadi makanan yang harus yang aku rekomen untuk kalian makan bisa kayak potato rebus, asik, kentang rebus yang lemuh-lemuh, habis itu mashed potato atau fried potato juga boleh tapi jangan yang keras. Habis itu bubur ayam enak, bubur kacang hijau enak banget, injin enak banget juga. Yang pokoknya yang soft aja dulu. Telur omelet itu good tapi jangan kebanyakan, nanti bakalan jadi jerawat. Oke. Oke Kak ZZE Chandra. Oke, yay. Dari Kak Taufik. Kak, maaf nih aku mau tanya, bracket behelnya ketelen. Oke, Kak, maaf nih mau tanya, bracket behelnya ketelen terus gimana Kak? Emang nggak bahaya? Aku pernah buat video ini ketika behelku bracketnya itu ketelen dan aku nggak sadar. Well, itu sih
Kayaknya semua orang yang pakai behel pernah mengalami ini. Kalau misalnya dia nggak tahu yang ini kecil-kecil ini lepas, itu ketelan secara tidak sadar, baik itu ketika kamu makan atau kamu minum. Itu aku udah 2 kali nelen behel dan aku masih aman-aman aja sampai sekarang, Kak. Well, I think that's fine. Karena aku masih hidup dan masih aman-aman aja dan nggak ada keluhan apa-apa, Kak, selama ini. Dan itu juga ukurannya terlalu kecil, sangat kecil bahkan. Jadi itu kayak biji kacang gitu doang. Kalau misalnya kita nelen biji kacang juga bakalan keluar dengan sendirinya kan, kayak gitu. Di film-film aja nih orang nelen berlian atau bahkan cincin yang bulat itu bisa keluar, apalagi cuman kayak BL sekecil ini, Kak. Jadi don't worry, be happy, jangan terlalu panik. Setelah nggak tahu behelnya ketelan atau apa, silakan makan pepaya aja, oke? Cakep, ya keluar ya. Oke, sip, Kak Taufik ya. Well, I think ini udah kelamaan. Cukup sampai di sini dulu ya, guys. Well, thank you very much for the questions. Dan if you have another question yang sangat rumit bagi kalian dan butuh gue jawab, silahkan komen aja di kolom komentar. I'll be there to answer your question seperti yang aku lakuin kepada geng-gengku ini yang sudah menanyakan pertanyaannya ke aku. Bye. Semoga berjalan lancar. Semoga home quarantine-nya berjalan lancar juga. Semoga kalian sehat selalu. See you on the next video. Bye and subscribe. Bye.